Anda Kristen? Itu saya. Beritakan Injil? Oh, itu bukan saya. Itu bukan tugas saya. Pernahkah sahabat mendengarkan statement seperti itu? Kristen dan memberitakan Injil adalah satu paket. Karena Kristen pasti beritakan Injil. Yang beritakan Injil pasti Kristen. Jadi jika sahabat tidak memberitakan Injil, kekristenanmu patut dipertanyakan. Mari kita belajar firman Tuhan dari kitab Matius 28 ayat 16 sampai 20. Firman Tuhan katakan begini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mengapa Injil harus diberitakan? Karena pemberitaan Injil adalah pesan terakhir dari Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Biasanya kalau seseorang misalnya akan meninggal atau akan pergi ke sebuah tempat yang sangat jauh dalam waktu yang lama, dia akan berikan pesan-pesan penting pada waktu terakhir. Yesus juga melakukan hal itu. Dan pemberitaan Injil adalah pesan terakhir. Dan itu merupakan pesan yang sangat penting. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kenapa Injil itu harus diberitakan? Yang pertama, karena Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik bahwa jalan ke sorga tidak lagi sulit atau mustahil. Yesus sudah membukakan atau menyiapkan jalan itu bagi orang yang percaya kepadanya. Juga kabar baik bahwa dosamu yang dapat menjebloskan engkau ke penjara kekal, ke neraka itu sudah dihapus, sudah diselesaikan oleh Yesus. Juga kabar baik bahwa jika engkau percaya kepada Yesus, engkau akan diangkat menjadi anak Tuhan, pewaris kerajaan surga. Engkau akan dapatkan perlindungan kekal dari Dia. Sahabat yang dikasihi Tuhan, pesan ini adalah pesan yang sangat penting karena berhubungan dengan keselamatan jiwa. Percaya kepadanya, maka selamat. Pintu surga terbuka, surga siap menanti. Menolaknya, maka neraka siap menanti. Surga dan neraka itu kekal. Kalau sudah masuk, tidak akan bisa keluar lagi. Tidak ada kesempatan yang kedua. Tapi mengapa banyak umat Tuhan yang tidak melaksanakan amanat agung ini? Perintah yang sangat penting ini? Itu karena banyak pengikut Yesus yang belum mengenal Yesus. Ngikut Yesus, tetapi tidak mengenal Yesus. Perhatikan firman Tuhan. Ketika ada beberapa orang yang ragu-ragu, Yesus berkata, "Segala otoritas di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku." Apa artinya? Mengapa Yesus harus sampaikan ini kepada mereka? Karena Dia ingin menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia penguasa sorga dan bumi. Penguasa sorga dan bumi itu adalah Tuhan, bukan presiden. Yesus juga katakan, "Aku ada bersamamu sampai akhir zaman." Itu juga tentunya bukan presiden, bukan manusia. Tetapi yang bisa menyertai manusia sampai akhir zaman, tentunya itu adalah Tuhan. Dan Yesus katakan, "Aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman." Sahabat, jadi kedua bukti ini cukup untuk menyatakan bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada manusia, Tuhan yang memberikan perintah kepada manusia untuk melaksanakan pemberitaan Injil. Karena pemberitaan Injil itulah yang akan bisa menyelamatkan
manusia. Sahabat yang dikasihi Tuhan, ada juga begitu banyak umat Tuhan yang terlalu egois. Ada yang memang tidak beritakan firman Tuhan karena tidak mengenal Yesus. Ada yang sudah kenal Tuhan, tetapi terlalu egois. Terlalu memikirkan dirinya sendiri. Mementingkan keselamatannya sendiri. Dia kurang peduli terhadap keselamatan sesamanya. Padahal Yesus adalah pribadi yang sangat peduli. Dia rela ke bumi meninggalkan kenyamanannya di sorga. Bahkan dia rela mati di bumi bagi seluruh umat manusia. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Yesus peduli. Biarlah kita juga belajar untuk tunjukkan kepedulian kita terhadap sesama. Mari kita renungkan sejenak. Tegakkah sahabat? Jika saudara punya seorang sahabat karib yang setiap hari bersamamu, bermain bersamamu, belajar bersamamu, makan bersamamu, tapi akhirnya dia mati dan masuk neraka hanya karena dia tidak mengenali Yesus. Padahal setiap hari sahabat selalu ada bersamanya. Sahabat, jangan menunggu. Jangan menunggu lama, karena umur manusia tidak ada yang tahu. Ceritakan padanya. Sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan Anda, siapa lagi? Karena mungkin engkaulah sahabat satu-satunya dia miliki saat ini. Dan Tuhan mempercayakan dia kepada sahabat. Karena Tuhan ini lewat sahabat dia diselamatkan. Perhatikan sesamamu, lihat sesamamu, orang-orang yang Tuhan percayakan bagimu. Mungkin tidak ada orang lain yang terlalu seakrab antara sahabat dengan dia. Mungkin sahabatlah satu-satunya orang yang paling akrab, orang yang dia percaya. Beritakan kepadanya. Beritakan agar dia selamat. Beritakan agar dia juga boleh masuk surga. Masuk surga bersama sahabat. Beritakan firman Tuhan. Beritakan firman Tuhan. Beritakan. Karena itu perintah Yesus. Jika engkau mengasihinya, engkau akan melakukan bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya ajak sahabat untuk kita berdoa sejenak. Bapa, Engkau melihat sahabat-sahabat renungan holistik saat ini. Jika ada di antara umat Tuhan yang kurang mengenal Tuhan, Tuhan nyatakan dirimu kepada mereka. Beri kepada mereka kemampuan untuk bisa belajar firman Tuhan dengan pemahaman yang benar tentang Engkau. Bukakan mata mereka untuk melihat bahwa sesungguhnya Engkau adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Berkati mereka. Jika ada umat Tuhan yang terlalu egois mementingkan dirinya sendiri, bangkitkan juga rasa kepedulian di hati mereka. Roh Kudus boleh menggerakkan mereka, supaya mereka mulai terbeban dengan jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan Tuhan, seperti Engkau berbelas kasihan kepada orang-orang yang datang kepada Tuhan. Bapa, berkati sahabat-sahabat renungan holistik siang hari ini. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.